warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pustaka, saya Evita. Yuk temukan jawabannya dalam buku Berdamai dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Apa Adanya, karya Kak Mutia Sayekti dengan jumlah 6 bab dan 216 halaman. Yuk kita bahas. Pasti di antara kita memiliki rasa minder, ya nggak sih teman-teman? Karena merasa diri kita tidak sesempurna orang lain. Padahal, menurut Mike Robbins yang dikutip dalam buku ini, bahwa tiap manusia di dunia ini terlahir otentik. Tidak ada rupa maupun karakter dalam jiwa seseorang yang bisa diduplikasi oleh orang lain, sekalipun keduanya adalah kembar identik. Berarti, setiap dari diri kita memiliki kelebihan dan kekurangan yang unik yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Begitupun sebaliknya, orang lain pun tidak bisa menduplikat apa yang sudah menjadi jati diri kita. Jadi nggak bisa tuh bener-bener plek-ketiplek banget lah kalau kata orang. Proses untuk berhasil dalam penerimaan diri mungkin tidaklah instan ya teman-teman. Semua tergantung kepada bulatnya tekad masing-masing individu. Namun, selama ada keinginan yang kuat dalam hati, insya Allah ada kemudahan untuk berubah. Kita harus percaya bahwa sebenarnya kekurangan yang kita miliki adalah sebuah rahmat yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa. Seperti contoh yang dijelaskan dalam buku ini, ada tokoh yang bernama Nick Vujicic yang tetap bertahan tanpa lengan dan tanpa kaki sejak bayi. Kemudian ada Helen Keller yang tidak bisa melihat dan mendengar apapun, justru dapat menginspirasi banyak orang untuk bangkit dari keterpurukan. Walaupun dalam prosesnya, pasti mereka melewati masa-masa getir, sampai akhirnya bisa berdamai dengan kenyataan. Untuk itu, terimalah kekuranganmu, baik secara fisik maupun psikis, cukup kendalikan dengan baik tanpa perlu ditutupi. Berdamailah dengan kenyataan, sebab segala kekurangan yang kita miliki sebenarnya adalah bentuk kasih sayang darinya. Dari buku ini, meyakinkan kita bahwa sebenarnya Tuhan sudah memberikan banyak pintu untuk memilih jalan mana yang cocok, yang bisa ditempuh sesuai dengan kapasitas kita. Tuhan memberikan petunjuk, tapi pilihan dan keputusan tetap ada di tangan kita untuk memilih pintu mana yang harus dibuka. Dalam menggali potensi diri, perlunya ruang aktualisasi sebagai tempat untuk kita mengekspresikan diri dengan bertemu teman-teman yang sefrekuensi. Dalam berdamai dengan diri sendiri, kita tidak perlu iri dengan pencapaian orang lain. Meskipun pencapaian itu dulunya menjadi sesuatu hal yang kita impikan. Karena Tuhan lebih tahu seberapa kemampuan kita. Semua ketetapan yang terjadi dalam hidup kita sudah ditakar sesuai porsinya masing-masing. Gak ada yang kurang dan gak ada yang lebih. Dengan segala potensi yang sudah ditemukan serta kekurangan diri yang sudah diidentifikasi, maka langkah terakhir adalah memperkuat identitas diri. Memang panjang dan sulit serta menjemukan. Tapi semua itu bukan sesuatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Orang yang sudah berhasil untuk memperkuat identitas dan jati dirinya, mereka sudah tidak punya alasan baginya untuk tidak berdamai dengan kenyataan. Dari buku ini, kita sudah belajar bagaimana berdamai dengan ketidaksempurnaan, melihat potensi diri, menemukan ruang aktualisasi, hingga memperkuat identitas diri. Kita perlu yakin bahwa seluruh makhluk ciptaannya, termasuk kita, sudah dijamin rezekinya oleh Sang Pencipta. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian tanpa apapun. Selama kita giat dalam berusaha, Tuhan akan menyiapkan jalan rezeki yang sudah ditakdirkan. Tugas kita hanyalah berpikir, berusaha, dan berdoa. Dan jangan lupa untuk memberikan apresiasi pada dirimu sendiri. Jangan pernah lupa bahwa kamu adalah sumber kekuatanmu sendiri. Dan dengan apresiasi yang tulus pada dirimu, kamu bisa mencapai hal-hal yang besar. Terima kasih
kepada kamu Tia Sayekti yang udah bikin buku sekeren ini. Ini benar-benar insightful banget ya Sobat Pustaka. Nah, untuk teman-teman yang ingin melihat katalog buku ini dan berbagai buku lainnya bisa dicek di sini. Terima kasih. Bisikanlah terima kasih pada diri sendiri. Hebat dia, terus menjagamu dan sayangimu.